Bapak Arif. Sudah siap Pak Arif? Jadi nanti akan dimulai dengan paparan dari Pak, kemudian tanya jawab dari Pak Ruli, kemudian saya, terus mungkin Prof Hadi, atau nanti kita lihat Prof Arif seperti apa gitu ya. Ya, kita akan mulai ujiannya. Dipersilakan kepada Pak Arif untuk mempresentasikan produknya. Dipersilakan. Izin share screen. Sudah terlihat Bapak? Maaf. Sudah terlihat ini. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak dosen bimbing Prof Hadi, Pak Mariano, kemudian para dosen penguji Prof Arif dan Pak Ruli telah berkenan untuk hadir dalam seminar hasil tesis saya. Siang ini saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Analisis Risiko Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan metode thermal melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, studi kasus pengelolaan sampah Kota Surakarta. Yang latar belakangnya tesis ini adalah satu, seperti yang kita ketahui ya, pertumbuhan populasi meningkatkan masalah lingkungan, dan ini termasuk dengan penumpukan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sampah adalah produk padat sisa dari proses aktivitas manusia maupun proses alam yang secara substansial tahan terhadap penguraian alam. Pengelolaan sampah sendiri meliputi pengurangan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, daur ulang, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Pengolahan sampah harus dipertimbangkan secara spesifik, yaitu teknologi ramah lingkungan dan kesamaan kerja serta kondisi sosialnya. Kemudian salah satu pengolahan sampah adalah pengolahan thermal, yaitu pembakaran sampah untuk energi ataupun untuk mengurangi volume. Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan mengamanatkan pembangunan PLTSA di 12 kota. Salah satu kota yang mendapatkan amanat dan salah dua kota yang mampu menjalankan adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta sendiri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk mencapai 500.000 jiwa. Timbulan sampah per hari mencapai 400 ton per hari. Sebelumnya, metode pengolahan sampah di Kota Surakarta masih menggunakan open dumping hingga akhirnya dikembangkan PLTSA. PLTSA di Surakarta sendiri dibangun menggunakan skema KPBU. KPBU adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha, sebuah model kerjasama pendanaan yang melibatkan peran badan usaha dalam pengembangan infrastruktur. KPBU tidak secara langsung menghilangkan masalah pendanaan, namun keberadaannya kadang membuat situasi menjadi lebih kompleks. Hari ini dikarenakan ada dua kepentingan yang saling terlibat, yaitu kepentingan dari pemerintah dan kepentingan dari badan usaha. Dengan menyadari adanya ancaman akibat ketidakpastian, diperlukan persiapan dalam menghadapi risiko tersebut, yang dikenal sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko menjadi hal yang penting karena satu, sumber daya terbatas, kemudian prioritasasi risiko menjadi pilihan karena tidak. Oh, mohon maaf ada kesalahan teknis.
Mohon maaf, suaranya tidak terdengar ya. Oh, oke, sebentar Pak. Ada PPT-nya tidak bisa tidak jalan ternyata. Oh ya. Iya Pak, ini aja Gapi. Maaf, agak kecil lagi. Jadi kota Surakarta sendiri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 500 jiwa dengan timbulan sampah 400 ton. Dan skema KPBU adalah sebuah model kerjasama yang melibatkan peran badan usaha dalam pengembangan infrastruktur. KPBU tidak secara langsung menghilangkan masalah, tapi kadang buat situasi jadi lebih kompleks karena ada dua kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah dan badan usaha. Dan oleh karena itu diperlukan manajemen risiko. Manajemen risiko menjadi penting karena sumber daya yang terbatas dan prioritasi risiko jadi pilihan karena organisasi dapat menangani semua risiko secara bersamaan. Setidaknya ada 4 poin dalam yang jadi rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu pertama adalah bagaimana proses pelaksanaan pengolahan sampah perkotaan dengan metode thermal melalui skema kerjasama pemerintah dan usaha. Kemudian risiko apa saja yang mungkin terjadi. Ketiga, bagaimana alokasi risiko dalam pengolahan sampah. Dan terakhir adalah bagaimana respon risiko dari masing-masing pihak, pemerintah dan badan usaha. Berikut adalah flowchart dari metodologinya dan tabulasi penelitian. Terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan. Pertama adalah identifikasi risiko, membuat instrumen penilaian risiko, pengisian instrumen penilaian risiko, melakukan analisis risiko, dan analisis risk response. Berikutnya ke hasil dan pembahasan. Jadi pertama adalah pelaksanaan pengolahan sampah perkotaan dengan metode thermal di Kota Surakarta. Jadi dalam pelaksanaan KPPU di Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta menjalin kontrak dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power atau PT SMPP, sebuah konsorsium antara PT Citra Metro Jaya Putra dan PT PP Persero Tbk. Jadi PLTSA Pucet Cempo ini didanai sepenuhnya oleh investor, yaitu PT SMPP, tanpa adanya tipping fee dari pemerintah Kota Surakarta. Total nilai investasi proyek ini mencapai 330 miliar. Dan struktur pembiayaan proyek terdiri dari 30% dari modal sendiri dan 70% dari pinjaman pihak ketiga. PT SMPP dapat pinjaman dari China Construction Bank Indonesia sebesar USD 16,5 juta dolar atau sekitar 230 miliar dengan kurs Rp14.000 per USD-nya. Di sini PT SMPP bertindak sebagai pihak swasta yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas selama 20 tahun sejak commercial operation date, yaitu pada Januari 2024. Perjanjian jual beli listrik antara PT PLN dan PT SMPP menentukan harga listrik sesuai dengan Perpres nomor 35 tahun 2018, yaitu 13,35 sen USD per kWh. Pemerintah Kota Surakarta di sini hanya berperan sebagai penyedia lahan, yaitu seluas 8 hektar di TPA Pucet Cempo dan memfasilitasi perizinan yang diperlukan. Pendanaan proyek ini tidak melibatkan dana dari Pemkot Surakarta yang hanya menyediakan lahan. Keputusan untuk tidak adanya tipping fee diambil untuk menghindari beban keuangan bagi Pemkot, terutama mengingat potensi perubahan pemerintahan di masa depan. Tidak adanya tipping fee menuntut PT SMPP untuk jadi lebih kreatif dalam mendapatkan revenue. Jadi selain produk listrik, saat ini PT SMPP juga mengembangkan byproduct seperti solar dan paving. Tantangan yang dihadapi meliputi PJBL dengan PLN tadi menetapkan harga 13,35 sen. Hal itu turun dari harga awal saat feasibility study yaitu 18,77 sen. Penurunan harga ini memaksa PT SMPP untuk menyesuaikan teknologi. Berikutnya adalah aspek teknisnya, di mana bangkitan sampah harian Kota Surakarta adalah 400 ton. Kemudian target pengolahan sampah sebesar 545 ton. Jadi gabungan antara produksi sampah harian dan sampah yang setelah ada DPA. Dari total tersebut, hanya 343 ton sampah yang dapat digunakan untuk bahan bakar proses gasifikasi. PT SMPP
dapat memproduksi listrik 8 MW per hari, dan PLTS Apollon sendiri dilengkapi dengan 20 mesin gas, masing-masing berkapasitas 400 kW dan 8 gasifier. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait proses kerja PLTSA gasifikasi. Jadi proses gasifikasi dimulai dengan pengeringan sampah. Sampah diproses dikeringkan menggunakan deodryer dan rotary dryer hingga kadar air di bawah 20%. Setelah kering, sampah-sampah tersebut dimasukkan ke dalam tungku gasifier. Kemudian dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat Celcius dengan jumlah oksigen yang terbatas. Proses gasifikasi ini menghasilkan gas sintetis yang gasifikasi menghasilkan gas residu berupa arang dan abu. Residu kemudian dikeluarkan melalui saluran yang telah ditentukan. Kemudian syngas menjalani beberapa proses sehingga pada akhirnya syngas cukup murni dan bisa diproses oleh gas engine. Setelah diketahui proses pelaksananya, berikutnya akan dilakukan analisis risiko. Jadi variabel risiko pada penelitian ini dapat dari buku acuan alokasi risiko yang disusun oleh PT Penjaminan Infrastruktur Persero atau PT PII sebagai badan usaha penjamin infrastruktur. Terdapat 84 variabel risiko yang dibagi jadi 11 kategori risiko. Antara lain kategori risikonya adalah 1. Risiko lokasi, risiko desain konstruksi dan uji operasi, risiko sponsor, risiko operasi, risiko pendapatan, risiko konektivitas jaringan, risiko interface, risiko politik, risiko force major, dan terakhir risiko kepemilikan aset. Untuk analisis risiko digunakan probability impact matrix, sebuah metode untuk menganalisis risiko secara kualitatif, kemungkinan suatu risiko muncul. Dari penilaian risiko dilakukan berdasarkan peluang atau probabilitas dan konsekuensinya. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung dengan instansi. Antara lain DLH Kota Surakarta, UPTD TPA Pusdik Sempo Kota Surakarta, Bapeda Kota Surakarta, Berida Kota Surakarta, dan PT SMPP. Dalam proses pengumpulan data, pertanyaan yang diajukan kepada responden disesuaikan dengan kewenangan dan pemahaman masing-masing instansi. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan akurat. Berikut adalah hasil dari probability impact matrix. Yang gambar sebelah kiri adalah matriks dari pihak pemerintah. Terdapat 3 area yang membagi kategori tingkat risiko. Zona merah untuk kategori tingkat risiko tinggi, zona kuning untuk kategori tingkat risiko sedang, zona hijau untuk kategori risiko rendah. Di pihak pemerintah ada 73 risiko yang berada di zona hijau, 7 risiko di zona kuning, 4 risiko di zona merah. Sedangkan untuk badan usaha, ada 42 risiko di zona hijau, 15 risiko di zona kuning, dan 27 risiko di zona merah. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Surakarta lebih banyak mengalihkan risiko tinggi ke badan usaha. Risiko tinggi yang diatasi oleh pemerintah Kota Surakarta antara lain terkait kebijakan, regulasi, dan penyediaan lahan dan sampah. Sementara PT SMPP menanggung risiko lebih besar, mencakup risiko operasional, teknologi, dan keuangan. Kategori risiko tingkat tinggi yang dimiliki oleh PT SMPP mencakup di kategori risiko lokasi ada 3 risiko, di kategori desain dan konstruksi ada 2 risiko, di kategori risiko finansial ada 2 risiko, di kategori risiko operasional ada 6 risiko, di kategori risiko pendapatan ada 6 risiko, di kategori risiko politik ada 4 risiko, di risiko force major ada 1 risiko. Jadi yang dapat disimpulkan adalah pemerintah lebih fokus pada kebijakan dan regulasi, sedangkan PT SMPP menanggung risiko operasional dan finansial yang lebih kompleks. Dari sebagian besar risiko yang dihadapi, risiko pemerintah berada di tingkat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung mengalihkan risiko yang lebih tinggi ke pihak badan usaha. Di sisi lain, pihak badan usaha menghadapi risiko lebih tinggi dibanding pemerintah. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab lebih besar ada pada PT SMPP, yaitu dalam hal operasional, teknologi, dan keuangan. Dalam sebuah penelitian oleh Fleta Asin tahun 2024 yang berjudul Risk Allocation Schemes Between Public and Private Sector in Green Energy Project pada tahun 2004, memang itu adalah sebuah praktek optimal dalam alokasi risiko. Dengan pengalihan risiko ke swasta, hal itu meningkatkan kontrol dan efisiensi, karena swasta jadi lebih termotivasi untuk menjaga kualitas dan kinerja. Kemudian juga menjadi insentif untuk inovasi, efisiensi dalam pengelolaan risiko. Selain itu, swasta juga lebih responsif terhadap perubahan pasar. Hal tersebut efektif jika didukung oleh lingkungan kondusif, yaitu stabilitas ekonomi dan kebijakan yang pro investasi. Tapi di studi lain oleh Dola dan Lastram pada tahun 2021,
yang berjudul Effect of Energy from Waste Technologies on the Risk Profile of Public-Private Partnership Waste Treatment Projects of India. Risiko yang terlalu berat pada swasta dapat mengganggu keberlanjutan proyek. Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kesepakatan risiko yang jelas jadi hal yang penting dalam hal ini. Kemudian, setelah mengidentifikasi tingkat risiko menggunakan probability impact matrix, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan hasil tersebut dengan respon risiko yang telah dikumpulkan melalui wawancara juga. Dalam manajemen proyek, ada 5 jenis penanggulangan risiko, yaitu pertama adalah terminate, yaitu pendekatan di mana sumber risiko dihilangkan sepenuhnya jika memungkinkan, mitigate untuk mengurangi efek risiko, transfer adalah strategi di mana risiko dialihkan ke pihak lain, kemudian exploit adalah pendekatan yang bertujuan untuk eksploitasi potensi manfaat dari risiko, kemudian terakhir adalah accept. Strategi ini adalah risiko di mana risiko diterima tanpa intervensi lebih lanjut. Ini biasanya dilakukan ketika biaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko lebih tinggi dari dampak potensial dari risiko tersebut. Dan dalam beberapa kasus, risiko yang dianggap kecil atau tidak signifikan mungkin dapat diterima begitu saja. Dapat dilihat ini respon risikonya dari 87 variabel risiko. Kemudian setelah diperoleh masing-masing respon risiko, dilakukan analisis secara kualitatif untuk risiko dari Pemkot Surakarta dan PT SMPP. Fokus utama dari analisis ini adalah pada risiko-risiko yang dikategorikan sebagai risiko tingkat tinggi. Karena risiko tingkat tinggi punya potensi dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan PLTSA. Analisis kualitatif dibantu dengan metode triangulasi dengan melakukan cross-check antara best practice dari buku acuan risiko, risk response dari pihak pemerintah, dan risk respon dari PT SMPP untuk mendapatkan risk respon yang lebih optimal. Dan dalam paparan ini hanya tunjukkan triangulasi dari risiko yang punya kategori tingkat sangat tinggi karena keterbatasan waktu. Pada contohnya adalah risiko kesulitan pada kondisi lokasi yang tak terduga. Dari hasil triangulasi, buku acuan alokasi risiko merekomendasikan mitigasi melalui identifikasi utilitas yang komprehensif pada perencanaan dan pelibatan warga terkena proyek dalam perencanaan pemukiman kembali. Kemudian, Pemkot Surakarta lebih memilih untuk menghilangkan risiko tersebut atau terminate. Hal ini dengan menggunakan lahan yang telah mereka miliki, yaitu lahan TPA Pulau Tempo, sehingga tidak perlu melakukan proses pengadaan lahan. Dan PT SMPP di sini mengambil langkah mitigasi, yaitu dengan meningkatkan manajemen proyek dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dari triangulasi ini tunjukkan bahwa meskipun pendekatan mereka bertiga berbeda, tapi melalui perencanaan yang matang, penggunaan aset yang ada, dan pendekatan kondisi, hal ini dapat mengatasi risiko kesulitan pada kondisi lokasi yang tak terduga. Bagian berikutnya mungkin lebih enak dilihat dari laporannya. Setelah dilakukan triangulasi, saya menganalisis respon risiko dengan melihat jumlah dari respon risiko dari masing-masing pihak. Jadi terdapat perbedaan pendekatan manajemen risiko ya pada Pemkot Surakarta dan PT SMPP. Bisa dilihat bahwa sikap cenderung pasif ditunjukkan pemerintah Surakarta karena tingginya jumlah respon accept. Pemerintah Surakarta menerima 42 risiko tanpa tindakan mitigasi. Alasan pasif ini satu, keterbatasan wewenang karena Pemkot Surakarta juga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat atau kementerian dan provinsi. Kemudian jawaban yang sering muncul ketika wawancara adalah risiko dianggap di luar kendali langsung pemerintah kota. Kemudian sikap lebih aktif ditunjukkan oleh PT SMPP. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya jumlah respon mitigate. Di sini PT SMPP mengambil tindakan mitigasi pada 43 variabel risiko. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penting untuk pembagian alokasi risiko yang seimbang karena dapat mengurangi beban pada salah satu pihak. Dengan memastikan kedua belah pihak aktif dalam mengelola risiko, hal ini dapat berpengaruh pada keberlanjutan proyek. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mendukung proses KPBU. Kemudian sebuah studi dari Ahmeti tahun 2017 yang berjudul Risk Management in Public Sector, Literature Review, menunjukkan mengapa sektor pemerintah cenderung pasif. Karena satu, kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sektor swasta yang disebabkan oleh satu, birokrasi dan regulasinya lebih rumit. Kemudian di sektor pemerintah juga ada beragam pemangku kepentingan, sehingga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Kemudian terakhir ada budaya risiko yang berbeda, di mana di pemerintahan ada kecenderungan untuk menghindari risiko dan perubahan. Hal ini tidak lepas dari tekanan politik dan akuntabilitas publik. Sementara sektor swasta atau PT SMPP punya pendekatan yang lebih aktif pada manajemen risiko.
Hal ini ditunjukkan pada tingginya respon mitigate memberikan karakteristik sektor swasta. PT SMPP lebih termotivasi untuk mengurangi resiko demi keberhasilan proyek dan keuntungan bisnis. Kemudian yang dapat disimpulkan adalah pentingnya pembagian risiko dan kolaborasi. Jadi harus ada alokasi risiko yang seimbang untuk mengurangi beban pada salah satu pihak. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan. Kesimpulan dari sesi ini adalah satu, pengolahan sampah di Kota Surakarta dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dan usaha atau KPBU dengan model Design Build Finance Operate, di mana PT Selo Citra Metro Plasma Power atau PT SMPP bertanggung jawab atas perancangan, pembangunan, pembiayaan, dan pengoperasian fasilitas PLTSA tanpa tipping fee selama masa konsesi 20 tahun. Pihak Pemkot Surakarta hanya menyediakan sampah dan lahan yang diperlukan untuk PLTSA. Kemudian kedua, dalam proyek pengolahan sampah perkotaan ini, melalui skema KPBU telah diidentifikasi 84 risiko, di mana 27 risiko diantaranya diklasifikasikan sebagai risiko tingkat tinggi. Risiko ini dikategorisasikan berdasarkan sumber dan dampaknya, meliputi risiko lokasi, risiko desain konstruksi dan uji operasi, risiko sponsor, risiko finansial, risiko operasi, risiko pendapatan, risiko konektivitas jaringan, risiko interface, risiko politik, risiko force major, dan risiko kepemilikan aset. Dari semua kategori risiko tersebut, risiko tinggi paling banyak ditemukan pada kategori risiko operasi dan risiko pendapatan. Yang ketiga, risiko dalam proyek ini dialokasikan antara Pemkot Surakarta dan PT SMPP dengan membagi tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing. Pemkot Surakarta cenderung mengalihkan risiko operasional dan teknis kepada PT SMPP dan menanggung risiko-risiko terkait kebijakan dan fokus pada penyediaan lahan dan sampah. Sementara itu, PT SMPP mengelola risiko dengan lebih kompleks terkait operasional, teknologi, finansial, sumber daya manusia, dan lingkungan yang memerlukan sumber daya yang lebih besar. Keempat, pemerintah Kota Surakarta cenderung menerima risiko yang dianggap di luar kendali mereka. Sementara SMPP lebih aktif dalam mitigasi risiko dengan memanfaatkan kerjasama strategis termasuk memanfaatkan PT PP Persero Tbk sebagai salah satu pemilik saham mereka dan menggunakan teknologi yang tepat. Pendekatan yang berbeda ini menekankan pentingnya pembagian risiko yang seimbang dan dukungan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan proyek. Pendekatan yang seimbang dan jelas dengan alokasi serta penanganan risiko yang tepat penting untuk keberlanjutan pengolahan sampah dengan metode thermal di Kota Surakarta. Untuk saran, satu, diperlukan bagian risiko yang lebih proporsional antara pemerintah dan badan usaha. Pembagian risiko yang adil dan seimbang akan mengaruhi keberlanjutan proyek. Kedua, pemerintah perlu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung proses KPBU sektor pengolahan sampah. Kebijakan yang suportif akan mendorong partisipasi aktif dari badan usaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek KPBU. Kemudian ketiga, keterbatasan kemampuan dan wewenang pemerintah kota seringkali jadi alasan sikap pasif terhadap risiko yang dianggap tidak dapat dihindari atau berada di luar kendali. Untuk mengatasi ini, pelaksanaan KPBU pengolahan sampah sebaiknya dipertimbangkan untuk dilaksanakan untuk tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, seperti kementerian atau pemerintah provinsi. Tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk memiliki wewenang dan sumber daya yang lebih besar untuk menangani permasalahan sampah di beberapa daerah sekaligus. Kemudian terakhir, untuk memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai implementasi KPBU dan pengolahan sampah, diperlukan kajian lebih lanjut dengan PLTSA lainnya. Kajian komparatif dengan PLTSA lain dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang yang ada. Hal ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk pengembangan pengolahan sampah dengan metode thermal di masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Mohon berkenan siapa dulu nih? Pak Ruli? Boleh. Matursun Pak Ruli. Baik. Pertama-tama selamat dulu ya buat Mas Arif Kurnia Raharja, ya sudah berhasil sampai tahap seminar hasil penelitian ya. Jadi itu ya. Pertama mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi dikatakan terdapat 27 resiko di zona merah untuk pihak badan usaha ya. Betul, Pak. Itu. Nah, itu mengapa resiko-resiko ini lebih tinggi dibandingkan resiko lainnya?
eh, ini saya tunjukkan slide-nya saja ya Pak. Ya. Jadi kenapa resiko di pihak swasta lebih tinggi? Karena memang pada pembagiannya si risiko-risiko yang lebih tinggi itu ada pada risiko yang berkaitan dengan operasional dan pendapatan. Sementara untuk risiko kebijakan itu lebih jarang terjadi karena di probability impact matrix ini kan dia menggabungkan antara probabilitas atau kemungkinan itu terjadi dan dampaknya terhadap suatu proyek. Nah, kalau di pemerintah itu tidak berkaitan secara langsung terkait operasional. Jadi mereka istilahnya hanya selesai di awal ketika mereka telah membuat kebijakan dan telah menaikkan kontrak, mereka seolah-olah lepas tangan, tapi hanya tidak berkaitan dengan langsung dengan operasional dari PLTSA. Sementara karena ini KPBU, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana pihak swasta ini bertanggung jawab mulai dari perencanaan pembangunan hingga operasional dan pemeliharaan, maka risiko-risiko tersebut lebih banyak terpapar di pihak badan usaha, Pak. Begitu. Oke ya. Lalu tadi disebutkan hasil penelitiannya beberapa risiko utama ya seperti kenaikan biaya konstruksi dan polusi lingkungan ya, betul ya? Betul, Pak. Nah, sudah diuraikan belum mitigasi spesifik ya untuk resiko-resiko ini? Sudah, Pak. Jadi kebetulan di tesis ini juga melakukan triangulasi, Pak, atau cross check dari berbagai sumber. Ada 3 sumber. Pertama memang di buku alokasi risiko itu sudah ada best practice-nya untuk menangani risiko. Kemudian ketika wawancara juga saya menanyakan untuk tiap-tiap variabel risiko bagaimana mitigasinya dan telah dilakukan triangulasi. Untuk risiko tadi yang dianggap besar misalnya risiko kenaikan biaya konstruksi ya. Di risiko kenaikan biaya konstruksi ini triangulasi antara respon risiko dari buku acuan pemerintah dan PT SMPP bahwa risiko tersebut dapat dikelola secara efektif karena kalau di buku acuan risiko itu menyarankan pengaturan kontrak yang jelas termasuk prosedur persetujuan perubahan dan akomodasi. Dan kalau di pemerintah Kota Surakarta karena ini kaitannya ada langsung di pihak badan usaha, mereka lebih menerima risiko ini tanpa intervensi lebih lanjut. Dan kalau dari PT SMPP, karena kebetulan pemilik sahamnya adalah PT PP Persero Tbk, sebuah BUMN konstruksi, mereka memitigasi risiko tersebut dengan memanfaatkan kemitraan sebagai dengan PT PP. Dan pada akhirnya, ya. Oke. Tentang pembahasan risiko ya, baik operasional dan risiko lingkungan. Anda sudah lakukan perbandingan nggak atau kajian pustaka bandingkan dengan pengalaman PLT sampah ya, PLTSA ini, baik di Indonesia atau di luar negeri? Kalau terkait dengan risiko lingkungan, kebetulan saya belum melakukan tinjauan pustaka dengan studi-studi lain, karena risiko itu kelihatannya tidak termasuk yang risiko sangat tinggi, Pak. Jadi saya hanya membandingkan best practice dari buku acuan risiko saja. Ya, setidaknya kan mungkin bisa membandingkan nanti untuk strategi mitigasinya ya, dengan praktek-praktek yang ada di tempat lain gitu. Di Indonesia ada lagi nggak? Kalau untuk PLTSA di Indonesia yang berjalan baru 2, yang satu di Surabaya, satu di Surakarta.
Mungkin untuk nanti risiko lingkungan, saya bisa tambahkan literatur lain, Pak. Mungkin saya nanti bisa tambahkan, Pak. Ya, iya kan? Apalagi baru 2 gitu ya, jadi butuh komparasinya butuh di sini ya. Selain di Indonesia juga di luar mungkin best practice-nya gimana. Oke. Lalu untuk penilaian resiko, ini ada expert judgment nggak? Atau subjektif aja? Oh, kalau untuk penilaian resiko, seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, ini ini pakai expert judgment. Jadi ada 5 responden dan masing-masing responden ini menjawab pertanyaannya sesuai dengan kapasitas masing-masing, Pak. Misalnya di Dela Surakarta tidak akan menjawab terkait risiko pendapatan karena dia memang tidak ada kewenangan di pendapatan, tapi risiko pendapatan dijawab oleh PT SMPP dan Bapeda Kota Surakarta. Begitu, Pak. Jadi memang kita ada expert judgment, kemudian dari pendapat tersebut baru diekstraksi untuk menjawab pertanyaan penelitian, Pak. Oke. Tadi Anda menampilkan itu ya, pie chart, diagram lingkaran ya, coba ditampilkan. Ya, ini Pak. Ya, soalnya di saya kan kelihatannya kecil sekali ya, tapi kalau saya lihat di draft tesis juga ada ya. Nah itu angka-angkanya itu apa sih? Persen apa bukan sih itu? Bukan, Pak. Angkanya adalah jumlah, Pak. Ini kan risiko sedang ada 4, risiko tinggi 4, risiko rendah 76. Nah itu kurang umum ya. Kalau pie chart itu kan biasanya persen datanya. Baik, Pak. Saya Mungkin perbaiki. kurang cocok bukan pakai pie chart mungkin harusnya. Dan ini harusnya kan satu lingkaran ini itu 100%, 100% bagian satu. Sehingga pie-nya bagian per bagiannya itu kan menunjukkan berapa persen dari yang 100% itu. Ya enggak? Baik, Pak. Oke. Ya kan? Nah, itu mungkin tampilan penyajian datanya mungkin diperbaiki yang itu. Tadi mungkin ada beberapa yang harus disederhanakan ya. Kalimat misalnya di latar belakang, perbaikan. Nanti saya kasih catatannya ya. Di situ supaya bisa lebih sistematis begitu ya. Baik. Nah, untuk rumusan masalah ya meskipun ini sudah waktu di itu ya di seminar proposal kali ya. Saya nggak usah lah, mungkin langsung ke kesimpulan aja. Nah, untuk kesimpulan ini kan masih cukup panjang ya kalau saya lihat tadi. Mungkin bisa dibuat penekanan lagi nggak misalnya untuk kesimpulan yang pertama ini kan deskriptif ya. Bisa dikasih penekanan atau di highlight lah temuan utamanya itu di kesimpulan pertama ini kan masih panjang nih. Difokuskan kan pada hasil signifikan analisis resiko serta implikasi temuan tersebut misalnya. Baik, Pak. Bisa Akan nggak? saya fokuskan lagi kesimpulan. Ya kan? Coba ini lagi, ini kan banyak pengulangan data deskriptif ya dari yang sebelumnya ini. Lalu juga untuk implikasi penelitian. Ini kan Anda menguraikan ya hasil analisis resiko dan alokasi resiko. Tapi implikasi temuan terhadap kebijakannya sudah ada belum?
aplikasi temuan terhadap kebijakan praktek pengelolaan sampah atau Baik Pak, akan saya tambahkan. ya kan? Hmm. Nah, keterbatasan ada nggak keterbatasan penelitian? Untuk keterbatasan pertama Pak, respondennya hanya 5 karena memang yang berkecimpung di bidang ini baru sedikit Pak. Mungkin itu keterbatasan yang saya paling temui sih Pak ketika penyusunan tesis. Kemudian yang Oke. kedua adalah ternyata para pihak yang terkait ini belum semuanya mengerti terkait manajemen risiko. Jadi saya harus menjelaskan dari awal, baru kemudian mereka bisa menjawab pertanyaan. Begitu. Oke, itu harus disebutkan juga ya, biar lebih fair, gitu kan. Biar saya dilihatkan lagi di situ. Oke. Ya, selebihnya sih saya rasa sudah cukup lengkap ya di sini. Tinggal tadi mungkin eh, perlu diekstrak lagi lah bagaimana menyimpulkan ada yang perlu ditekankan lagi ya. Seperti tadi Anda aja menanyakan ke respondennya kan banyak yang belum paham ya. Nah, ini kan berarti tugas Anda bagaimana menyajikan hal ini itu lebih cair, bisa dipahami dengan lebih mudah, termasuk hasil penelitian Anda ini, terutama untuk kesimpulan ya. Karena nanti orang kan pengen dengan cepat mungkin kesimpulannya apa nih gitu ya. Jadi bisa langsung dipahami gitu ya secara garis besar penelitian Anda ini. Ya. Baik, terima Ini kasih Pak. sementara dari saya itu kembali ke Pak Mariono. Terima kasih. Terus, terima kasih Pak Ruli. Selanjutnya mungkin Pak Arif atau halo Pak Arif. Baik. Siap, Pak Mas. Oh, nggih, sudah ada nggih. Monggo Pak BPP nggih. Baik. Assalamualaikum. Selamat ya Mas Arif. Sudah sudah seminar akhirnya. Mas, panjenengan semester berapa, Mas? Saya semester 3, Pak. Oh, semester 3. Berarti ini tahun ini bisa selesai? Insya Allah. Insya Allah. Habis ini apa tahapannya? Sidang akhir. Oh, tinggal sidang aja? Iya. Oh iya. Jadi aman ya. Oke, lalu kemudian saya mau tanya ini satu hal terkait dengan keterbatasan. Ini kan pasti ada limitasinya ya Mas ya? Ada limitasinya, ada keterbatasan dari apa yang jenengan sampaikan, temuan-temuan yang jenengan sampaikan. Yang kira-kira keterbatasan yang dominan apa Mas? Keterbatasan yang dominan kalau saya sih lebih karena itu Pak. Selain responden itu tadi Pak, dan pemahaman responden tadi. Kemudian karena ini saya sih karena ini proyek PLTSA-nya salah satu yang pertama di Indonesia ya Pak ya. Jadi mungkin memang pengetahuannya masih kurang sekali Pak. Jadi saya yang bertanya pun jadi terkadang memang harus mencari sumber-sumber dari luar. Yang terkadang sumber dari luar itu implementasinya bisa berbeda di Indonesia. Contohnya seperti tadi Pak, tadi penelitian fleta asin ini ada di Eropa, di mana dia bilang praktik optimalnya memang alokasi risiko kebanyakan ada di pihak badan usaha. Tapi ketika saya melakukan wawancara dengan pihak badan usaha, mereka mengeluhkan hal itu Pak. Kira-kira mungkin seperti itu sih. Iya. Kalau penelitian yang mirip dengan ini gimana nih yang sudah ada? Penelitian terkait risiko waste energi ya Pak ya?
Iya, iya. Kebetulan ini kemarin saya ketika di Chinese itu saya melakukan systematic review. Jadi memang Review, ada ya. beberapa paper sih Pak, tapi kebanyakan di luar negeri. Ini saya ada sekitar 19 paper Pak. Cuma kalau yang meneliti secara langsung satu PLTSA itu mungkin hanya separuhnya Pak. Jadi ini kebanyakan hanya studi kasus dari satu negara, terus beberapa waste to energy dikumpulkan datanya, begitu Pak. Oh. Oke, berarti kalau PLTSA yang di dalam negeri belum ada yang meneliti ya? Mohon maaf bisa diulangi Pak, tidak jelas. Kalau PLTSA yang di dalam negeri belum ada yang meneliti ya? Atau sudah? Yang dalam negeri? Okay. Referensi dalam negeri belum ada? Referensi dalam negeri, kalau saya kebanyakan pakai referensinya manajemen risiko, Luar. tapi bukan untuk project Iya. PLTSA Pak. Jadi saya hanya menggunakan pendekatan-pendekatannya aja. Kalau untuk manajemen risiko PLTSA, ini saya kira mungkin agak aman saya bilang ini pertama kali Pak di Indonesia. Berarti publikasi juga udah selesai ya? Aman ya? Sudah Pak. Aman. Ya. Bagus Mas, saya lihat laporannya juga. Mas nanti double cek ya, double cek typo-typonya kalau ada ya, antisipasi aja sih. Oke Pak, siap. Akan saya double cek. Saya kira udah bagus. Kalau bisa ditulis lagi lebih baik. Kalau bisa dikembangkan lagi ke aplikasi. Baik. Kalau saya belum terpublish. Ya Mas, ya, dari saya kira itu sudah cukup jelas nih. Kita kembalikan ke saya seharusnya tetap penguji ya. Apa ini saya kembalikan ke Pak Mariono aja. Terima kasih Prof. Mas. Tes, sudah? Prof Harif sudah ya? Baik. Sekarang gantian saya. Baik, saya ingin bertanya karena ini kaitannya dengan ujian. Yang pertama adalah kan ada 12 kota itu ya? Betul. Ya, apakah ada data-data atau kajian pendukung selain Surakarta? Dari 12 kota itu yang ada yang mana? Pertanyaan pertama itu. 12 kota yang sudah berjalan kan Surabaya Pak. Kemudian Semarang ini kemarin baru akan membuat. Mungkin saat ini masih proses AMDAL. Kalau Jakarta kayaknya dulu sempat bikin tapi gagal. Kalau kota yang lainnya saya belum research. Baik, terima kasih. Berikutnya ini kan mungkin juga tidak bisa disamakan persis dengan Surabaya dan atau mungkin juga bisa disamakan persis dengan Surabaya. Kira-kira bagaimana persamaannya dan bagaimana perbedaannya? Monggo. Terima kasih. Untuk PLTSA di Surabaya sendiri modelnya berbeda Pak. Kalau di Surakarta kita full gasifikasi, jadi sampah itu yang ada dipanaskan dengan suhu di atas 10.000 derajat untuk mendapatkan synthetic gas, hingga akhirnya synthetic gas itu digunakan untuk membangkitkan listrik. Kalau di Surakarta, kalau di Surabaya, maaf, ralat, di Surabaya dia pada awalnya memang menggunakan gasifikasi. Cuma untuk pembangkitan listriknya dia menggunakan turbin atau uap. Jadi dia menggunakan air. Kalau kita di Surakarta tidak menggunakan air, Pak. Kalau di Surabaya menggunakan air karena dia sistemnya untuk menggerakkan generator menggunakan uap air. Kalau dari saya sih, kenapa bisa menggunakan dua teknologi berbeda? Satu, kondisi geografisnya kan berbeda Pak. Di Surabaya kan dia dekat dengan laut, jadi untuk dapatkan air itu mudah. Sementara kita di Surakarta kan jauh dari laut. Jadi kita memang mencari teknologi yang tidak membutuhkan banyak air. Kalau persamaannya ya kita sama-sama PLTSA, kemudian di langkah awalnya kita sama-sama menggunakan gasifikasi.
Mungkin itu. Iya, faktor teknis. Faktor teknis ketersediaan air ya. Salah satunya kesediaan air. Dan Ya. kedua, mungkin agak kurang enak dibilang sih, tapi ada faktor politiknya juga. Hah? Ada faktor politiknya juga. Oh, waduh, apa itu? Baik. Berikutnya pertanyaan sebenarnya sudah berjalan belum di Surakarta itu? Surakarta sudah berjalan, tetapi belum mencapai kapasitas maksimalnya. Sekarang berapa? 1,6 1,6 apa? megawatt per hari. Oh, jangan itu. Saya bertanyanya adalah berapa ton sampah yang sudah diolah? Gitu. Kalau itu bisnis kan itu kan. Itu konteksnya jadi lain. Kalau beberapa tonnya, kemarin ada data cuma belum saya lihat, mungkin nanti saya akan masukkan lagi Pak. Ya, Ya. untuk menyempurnakan kasus ini. Baik. Pertanyaan yang berkaitan dengan tulisan dan kecermatan pustaka dan sebagainya nanti bisa kita cek ya Mas ya. Nanti saya coret-coret di sini. Pertanyaan saya yang terakhir adalah apa sebenarnya pesan yang ingin dibawa dari penelitian ini dalam perspektif biotik dan culture dan khususnya tentang culture itu. Monggo silakan. Sama Pak, terkait abiotik, yang ingin saya tekankan adalah penggunaan teknologi gasifikasi Pak. Karena teknologi gasifikasi ini tidak menghasilkan emisi. Karena pemanasan yang dilakukan gunakan suhu di atas 1000 derajat, di mana suhu 1000 derajat berarti tidak menghasilkan dioksin. Jadi dia secara abiotik lebih ramah lingkungan. Kemudian secara biotik yang saya ambil di sini mungkin adalah dari manusianya Pak. Dengan adanya PLTSA ini mengurangi timbunan sampah di TPA yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan pada masyarakat sekitar. Kemudian secara culture ini paling banyak karena di PLTSA ini satu selain dia menyelesaikan masalah lingkungan utamanya sampah, dia juga sebagai sebuah terobosan yang menurut saya baik secara ekonomi daerah karena di PLTSA Surakarta ini menggunakan 200 tenaga kerja Pak untuk beroperasinya. Kemudian dengan adanya PLTSA ini, lingkungan yang awalnya kesannya adalah sebuah tempat pembuangan akhir, sekarang jadi sebuah pusat pembangkit listrik atau teknologi Pak. Jadi memang sangat berpengaruh terhadap kesan dari suatu daerah itu. Mungkin itu dari saya. Terus ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan dari Prof Hadi, monggo dipersilakan. Pak Mar, dengar suara saya? Suara saya dengar nggak? Terdengar Prof. Oh ya, baik. Mas Arief, ini tadi kan sudah menyampaikan beberapa resiko ya. Betul. Kira-kira program untuk mitigasi resiko-resiko itu gimana? Untuk program mitigasi dari risiko-risiko itu sebenarnya sudah dijelaskan Pak. Ini sebentar saya buka basisnya saja. Karena tadi dilakukan triangulasi terhadap 27 risiko tinggi Pak. Jadi sebenarnya untuk mitigasi dari tiap risiko tinggi sudah disampaikan di tesis ini. Nah ini ada di triangulasinya nih Pak. Ada Nah, jadi kalau sama-sama resiko tinggi, nah mana yang lebih tinggi dari yang lain? Pakai apa caranya? kalau untuk melihat risiko lebih tinggi dari yang lain,
itu bisa dilihat di matriks PIM ini, Pak. Jadi ketika dia semakin ke atas, Coba ini kan ada very high, ini kan ada yang probability materinya yang merah. Iya, materinya digedein. oke, Prof. Itu udah gede ya itu. Materinya udah gede. Iya, sudah ada matriksnya di PIM, jadi dia semakin ke arah pojok kanan atas, risikonya semakin tinggi. Jadi yang di bawah ini adalah impact-nya atau dampak risiko terhadap keberlangsungan satu proyek. Kemudian yang vertikal Bentuknya apa? adalah kemungkinan. Bentuknya angka ya. Angka. Eh, Iya, ini matriks ini didapatkan dari angka, Prof. Angkanya Ya. didapatkan dari sini. Ini, iya. Yang memberi skor siapa? Memberi skor, kalau dari pihak pemerintah ada dari DLH, UPTD Putri Cempo, Bapeda, dan Brida. Untuk badan usaha yang memberikan direktur utama langsung. Skornya apa aja itu? 1, 2, 3, 4, 5. Betul, Prof. 1, 2, 3, 4, 5. Yang resiko tinggi itu 5. Resiko tinggi itu tergantung, Prof. Jadi nanti dipetakan lagi dia secara probabilitas bagaimana, dampaknya seperti apa. Jika misalnya probabilitasnya rendah, tapi dampaknya tinggi, dia bisa masuk ke risiko sedang. Tapi jika risikonya dampaknya tinggi dan probabilitasnya tinggi juga, itu baru sampai ke risiko sangat tinggi. Begitu, Prof. Ya, sebenarnya ada satu faktor lagi harusnya. Ada itu apa ya? Identifikasi atau apa saja itu. Lupa melihat itu. Kan itu probability, satunya apa? Impact ya. Oke. Ya udah. Yaudah, itu aja Pak Amar. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hadi untuk kesempatan, waktu, dan perhatian. Juga terima kasih Prof. Arif untuk kesempatan, waktu, dan perhatian. Juga Pak Ruli untuk kesempatan, waktu, dan perhatian. Bapak-bapak semua, saya kira kita sudah sampai pada penghubung acara. Sehubungan dengan pelaksanaan ujian secara online dan juga offline, mohon izin mungkin langsung kita bacakan saja ya Prof. Hadi ya. Ya, setuju. Oke, terima kasih. Dengan demikian pada sore hari ini kita telah melaksanakan sidang ujian pembahasan seminar hasil untuk Bapak Arif. Mohon untuk diperhatikan betul pertanyaan-pertanyaan dan juga saran-sarannya, sehingga nanti pada saat ujian akhir tidak ada lagi perbaikan-perbaikan yang signifikan, sehingga kita bisa melangkah ke tahap-tahap berikutnya, terutama berkaitan dengan penilaian. Jadi mohon kepada Pak Arif untuk diperhatikan betul tulisan dan sebagainya sebelum kita nanti ujikan ya. Baik, Bapak semua, Prof. Hadi, Prof. Arif, Pak Ruli, dan Pak Astomo. Dengan demikian kita nyatakan bahwa ujian ini dapat diterima dan selanjutnya dapat diteruskan untuk menuju sidang ujian tesis. Demikian proses pelaksanaan ujian seminar hasil pada hari ini. Terima kasih sekali untuk Prof. Hadi sebagai pembimbing 1, Prof. Arif sebagai penguji, Pak Rudi sebagai penguji, dan saya juga sebagai penguji dan pembimbing 2. Terima kasih. Ujian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mas Arif. Izin pamit Pak Mar dan yang lain. Assalamualaikum.